datang di Etika Profesi. Kamu calon psikolog atau sudah praktik? Nah, ada satu hal yang nilainya sama dengan nafas profesi kita, yaitu kerahasiaan klien. Dalam dunia psikologi, kerahasiaan bukanlah sekedar aturan. Ini adalah landasan kepercayaan. Tanpa kerahasiaan, terapi tidak akan berjalan. Sayangnya, banyak kesalahan kerahasiaan yang terjadi tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, mari kita bedah do and don't yang paling krusial dalam menjaga rahasia klien. Bilang tahu nggak, klien gue yang anak 5 itu kasusnya berat banget. Dia bilang akhirnya Stop! Meskipun Anda tidak menyebutkan nama atau detail spesifik, hal ini sudah dapat mengidentifikasi klien. Ini merupakan pelanggaran yang serius. Gunakan jalur yang benar seperti supervisi profesional. Bahaslah hanya aspek diagnosis dan penanganan. Identitas klien yang tidak relevan dengan penanganan harus dihilangkan atau disamarkan sepenuhnya. Jangan menyimpan data klien seperti file, foto, dan hasil rekaman di perangkat pribadi yang tidak terproteksi. Simpan data hanya di perangkat kantor, cloud yang terenkripsi sesuai standar IMSI, atau hard disk eksternal yang wajib diberi password yang sangat kuat. Ingat, Anda bertanggung jawab penuh atas keamanan digital maupun fisik. Selamat siang, Bu. Saya bapaknya Naisila. Saya ingin meminta data anak saya. Kan saya nggak. Bahkan, jika pihak ketiga membayar, mereka tidak otomatis berhak atas informasi dari klien. Hanya berbagi data apabila klien atau wali yang sah jika minor atau berkebutuhan khusus memberikan izin tertulis yang jelas. Komunikasi harus tegas dan profesional, mengacu pada kesepakatan awal saat informasi. Bahkan dengan izin, kita hanya memberikan informasi yang paling minim dan relevan dengan tujuan permintaan tersebut. Keamanan data fisik sama pentingnya dengan data digital. Risiko kehilangan dan kebocoran di tempat umum sangat tinggi. Bawa dokumen fisik hanya bila sangat diperlukan. Selalu simpan dalam tas tertutup, terkunci, dan jangan meninggalkannya tanpa pengawasan. kemarin tuh klien yang si L, dia bilang Dinding punya telinga. Bahkan di area kampus, kantor, lorong rumah sakit, orang lain bisa mendengar, menafsirkan, dan menyebarkan informasi. Diskusikan kasus hanya di ruangan tertutup saat sesi supervisi formal atau ruangan yang benar-benar menjaminkan privasi. Jaga profesionalisme online Anda, jangan membahas klien, kasus, atau pengalaman sesi dalam bentuk apapun, dan fokuslah pada konten edukasi atau promosi secara umum. Sekarang, mari kita bahas hal-hal yang wajib Anda lakukan untuk melindungi diri Anda dan klien. Pertama, jika ada ancaman serius untuk melukai diri sendiri atau orang lain. Kedua, jika ada indikasi kekerasan, pelecehan, atau penelantaran pada anak-anak, lansia, atau orang yang berkebutuhan khusus. 3. Jika ada perintah dari pengadilan yang sah. Menjelaskan batasan ini di awal adalah etika, legal, dan terapeutik. Ini membangun kepercayaan yang jujur. Saat berdiskusi dengan kolega atau saat peer supervision, fokuslah pada data klinis. Jangan pernah menyebutkan nama, alamat, atau hal unik yang tidak relevan. Tujuannya adalah edukasi dan penanganan lebih baik, bukan bergosip. Identitas klien harus terlindungi seutuhnya. Keamanan data bukan hanya tentang menyembunyikannya, tapi tentang sistematisasi. Catat data dengan sistematis, gunakan kode unik seperti inisial atau nomor daripada nama lengkap.
Simpan hard copy di lemari arsip yang terkunci rapat. Simpan soft copy di sistem yang terproteksi firewall dan password yang berlapis. Mari kita simpulkan, jauhi ini. Cerita detail ke teman, simpan data di HP tanpa dikunci, buka rahasia tanpa izin, dan curhat di media sosial. Kerahasiaan bukan sekedar daftar aturan. Ini adalah komitmen profesional kita untuk menjaga martabat, otonomi, dan keamanan klien. Jaga etika, jaga kepercayaan. Sampai jumpa di video etika berikutnya.